selama belasan tahun. Tiap HP baru yang keluar itu biasanya bakal lebih kencang daripada tahun lalunya. RAM-nya biasanya akan lebih gede dan harganya akan naik dan ya itu cukup masuk akal. Di tahun ini, hukum itu berhenti berjalan dan ini agak mengkhawatirkan. HP kelas menengah yang keluar sekarang justru RAM-nya itu lebih kecil daripada HP kelas menengah 2 tahun lalu. Dan ini akan terus begitu sampai mungkin aja beberapa tahun ke depan. Ada sesuatu yang berubah mulai dari awal tahun 2026. Di video ini, gue bakal bahas kenapa teknologi ini tiba-tiba jalannya agak mundur. Kelas HP mana lagi yang akan dihapus dari pasar? Kenapa ini nggak bakal balik normal kayak biasanya? Dan apa yang harus kalian lakukan dalam 12 bulan ke depan? Dan walaupun gue bahasnya ini HP ya, ini akan ngaruh juga sebenarnya ke laptop, tablet, game konsol bahkan, dan juga inovasi komputer ke depannya. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo guys, kenalin gue Josh Kultom. Gue udah bertahun-tahun bikin video YouTube. Gue sering ngomongin soal konspirasi, ada juga soal teknologi dan juga soal finance. Target YouTube channel ini sebenarnya bisa nyentuh 500.000 subscriber di tahun depan dan kita sekarang hampir 350.000 subscribers. Buat teman-teman yang sering nonton konten ini, suka sama konten ini, please do subscribe. Gue kerjain ini hanya berdua sama editor gue. Tim kita itu kecil banget guys, cuma 2 orang. So, gue butuh dukungan kalian sekecil apapun untuk bantuin kita. Thank you so much guys. Kita langsung aja ke video ini. Kalau kita pergi ke toko HP sekarang di tahun 2026 dengan uang let's say 2 juta rupiah. Di kelas harga yang 2 juta rupiah itu, harga yang sama persis, kalian bisa bawa pulang 2 jenis HP. HP keluaran lama dengan RAM 8 GB atau bawa HP keluaran baru yang RAM-nya 4 GB. Isinya beda 2 kali lipat, tapi harganya sama. Ini nggak make sense. Dan yang lebih aneh lagi, ada HP keluaran lama di harga sejutaan aja yang RAM-nya juga 4 GB. Jadi kalian bayar hampir sejuta lebih mahal cuman buat dapat isi yang sama persis. Dulu nggak kayak gini. Harga bisa jadi patokan yang bisa dipercaya lah. Naik satu tingkat harga, spek RAM-nya biasanya ikut naik. Sekarang patokannya itu agak rusak. Yang naik itu cuman kayak kualitas kamera dan bagian-bagian lainnya. Tapi mesin intinya yang jadi ya ototnya lah gitu, itu stay dan bahkan berkurang. Nah, ini bagi teman-teman yang benar-benar nggak ngerti RAM itu apa ya, harusnya kalian ngerti kalau nonton ini. Iya, tapi ibaratnya RAM itu seperti meja kerja di HP kalian. Makin gede meja kerjanya kayak gini, makin banyak aplikasi yang bisa kebuka barengan tanpa harus ditutup secara paksa. Jadi gue bisa kerja banyak nih, bisa taruh banyak laptop. Jadi otomatis RAM makin besar, harusnya harga HP-nya juga semakin mahal. Nah, harga yang sama tapi kualitas barangnya makin murah, ini disebut sebagai shrinkflation. Ini persis kayak misalnya kalian beli snack gitu ya, yang bungkusnya sama kayak dulu, tapi pas dibuka isinya tuh nyusut. Kalau kalian ingat dulu, mungkin Gen Z yang pas masih kecil, ingat Momogi dulu ya. Momogi dulu gede banget, sekarang kalau kalian beli Momogi, harganya sama-sama Rp1.000. Tapi ya, sekarang udah jadi kayak permen kecil banget. Di industri HP, istilahnya dibikin lebih enak didengar. Mereka nyebutnya sebagai spec optimization. Ya menurut gue ini agak bullshit sebenarnya. Dan Carl Pei, ya ini adalah bos merek HP Nothing, yang dulu ikut bikin OnePlus, ngomong terang-terangan bahwa merek HP sekarang cuma punya 2 pilihan. Naikin harga atau turunin speknya. Model jualan yang selama ini kita nikmatin, di mana spek makin tinggi tapi harganya makin murah, itu udah tamat. Dan yang bikin ini kejadian bukan karena pabrik HP itu lagi rakus mau ambil uang kita, bukan. Tapi karena ada satu komponen di dalam HP kita yang lagi direbutin sama pihak lain yang duitnya jauh lebih tebal. Chip RAM yang ada di HP kita itu jenisnya sama persis yang dipakai sama buat ngejalanin AI di data center. Data center itu basically adalah gudang yang isinya tuh komputer raksasa semuanya, di mana tempat AI kayak ChatGPT itu mikir. Jadi ChatGPT itu punya otaknya itu di data center. Dan di seluruh jagat raya planet bumi ini, cuman ada 3 pabrik besar yang bikin chip ini. Samsung sama SK Hynix dari Korea Selatan, dan Micron dari Amerika. That's it, cuman ada 3. Ketiganya sekarang udah ngalihin 93% produksi gabungan mereka ke chip khusus untuk AI. Alasannya sederhana. Di meja untuk lelang chip, ya, lawan pabrik HP itu gede banget guys. Ada Microsoft, Meta, Google, sama Amazon. Tahun ini doang, perusahaan-perusahaan itu bakal habisin sekitar $700 miliar buat bangun data center doang. Nah, pabrik HP nggak mungkin mau nawar harga setinggi itu.
Dan pasti mereka bakal kalah. Karena barang yang mereka jual itu harga di bawah 3 jutaan, sejutaan, 2 jutaan. Ya kalian bisa beli HP di harga bawah 2 juta aja tuh udah nggak make sense murahnya. Sementara lawannya itu jualan layanan AI yang untungnya tuh berlipat-lipat. Yang kalah bukan cuma merek kecil. Apple sendiri tuh juga ngaku belum pernah ngeliat harga komponen naik secepat ini. Dan efeknya juga keluar sampai di luar dunia per-HP-an ini. Nintendo bahkan udah naikin harga Switch 2 mereka dan terang-terangan nyalahin harga memori sebagai penyebabnya. Tapi gue mau tegasin satu hal biar kalian nggak salah paham. Ini bukan konspirasi guys, dan ini juga bukan AI-nya sedang jahat atau kayak gimana, bukan. Ini hukum pasar paling dasar, ini basically adalah ekonomi dasar yang udah ada dari dulu. Barang yang langka bakal dikasih ke yang bayar paling mahal. Makanya harga-harga barang yang mahal atau yang langka kayak misalnya emas, itu cenderung akan semakin naik. Karena dia terus langka dan yang bisa dapetin adalah orang-orang yang berani bayar mahal. Kalau harganya turun, berarti memang nggak banyak yang mau ambil barangnya. Kebetulan aja, yang bayar paling mahal sekarang bukan kita sebagai konsumen. Dan inilah bagian yang paling gak enaknya. Gara-gara langka, jualan chip HP biasa, sekarang untungnya hampir nyamain chip untuk bikin AI. Jadi pabriknya sendiri itu nggak punya alasan buat balik produksi banyak-banyak untuk HP yang murah. Karena kelangkaan itulah yang justru bikin mereka untung. Semakin langka produknya, semakin naik harganya dan semakin banyak yang ngebidding. Dan dari semua kelas HP yang kena, yang paling remuk, yang paling hancur, justru kelas yang paling banyak dipakai orang Indonesia. Kalau kita ngomongin HP mahal, sebenarnya masih bisa selamat dari krisis ini. Waktu harga chip itu naik, merek kayak Apple atau Samsung masih punya untung gede yang bisa dipakai untuk nutupin selisihnya. Jadi, HP mahal tuh kenaikannya nggak yang gimana-gimana banget. HP murah, nggak punya kemewahan itu. Di kelas bawah, harga chip memori sekarang udah makan porsi biaya produksi paling besar. Dan nggak ada lagi yang bisa mereka korbanin. Jadi kalian bayangin, untuk bikin HP semurah itu, produksi paling mahal dan produksi paling besarnya, itu udah di chipnya. Jadi, kalau chipnya harganya naik, mereka nggak bisa ngambil untung profit lagi sama sekali. Makanya, lembaga riset IDC pakai istilah yang jarang banget dipakai buat produk konsumen. Di mana mereka bilang, buat HP di sekitar di bawah 1,6 jutaan ke bawah, mereka bilang segmen itu sekarang permanently uneconomical. Artinya, bukan sekedar naik harga, tapi emang udah nggak masuk akal lagi buat diproduksi sama pabriknya. Kelas harganya bukan jadi semakin mahal, tapi basically dihapus. Nggak ada lagi HP murah. Dan ini bukan ramalan gue ya guys ya. Di India, yang struktur pembeliannya juga mirip banget sama Indonesia, penjualan HP di kelas harga itu udah kolaps 59% cuman dalam waktu 1 tahun. Analis nyebut kejadian ini sebagai forced premiumization, di mana orang-orang itu naik ke kelas harga yang lebih tinggi bukan karena mereka udah lebih mampu untuk belanja, bukan. Tapi karena kelas bawahnya udah nggak ada lagi barangnya. Jadi mereka terpaksa bayar lebih mahal. Forced premiumization. Nah buat kalian, ini kerasanya begini. Pilihan di kelas 1 jutaan makin lama makin dikit, dan yang masih bertahan di situ biasanya spesifikasinya semakin dipangkas. Jadi kalian bukan kurang riset dan kalian bukan lagi apes, enggak. Tangganya emang lagi digeser naik satu anak tangga. Dan anak tangga yang paling bawah itu literally dicopot. Reaksi yang paling masuk akal dari semua ini adalah pertahanin aja HP kalian yang masih lama dan yang masih jalan, masih mulus. Tapi justru disitulah jebakan keduanya udah nunggu. Kalian mungkin pernah dengar cerita ini. HP tiba-tiba jadi lemot tepat setelah update besar dari HP-nya. Kan HP biasanya setiap beberapa bulan sekali ada update ya, update OS. Banyak orang yang ngerasa lemot setelah update itu terjadi. Dan orang-orang curiga itu sengaja dibikin biar mereka nyerah dan beli HP baru. Selama bertahun-tahun ini cuma jadi omongan forum dan cuma gosip doang. Sampai akhirnya ada yang beneran kebongkar. Di akhir tahun 2017, Apple itu ngaku bahwa update iOS mereka sengaja untuk nurunin kecepatan prosesor di iPhone yang baterainya udah tua. Yang kena itu ada iPhone 6, iPhone 7, sama iPhone SE. Dan Apple kena denda di beberapa negara gara-gara hal ini. Yang jarang disebut orang, otoritas persaingan usaha Italia bahkan ngedenda Apple sama Samsung sekaligus. Karena dua-duanya ngedorong konsumen masang update yang nggak sanggup ditanggung sama HP-nya. Tapi gue juga harus jujur sama kalian. Bagian paling seru dari cerita ini, justru nggak pernah kebukti. Masih rumor. Jadi kita nggak tahu ini benar atau salah. Nggak ada satupun putusan yang nyatain Apple ngelakuin itu supaya orang beli HP baru. Jadi tujuan Apple untuk istilahnya ngerusakin HP yang lama, nggak ada pengakuan bahwa itu supaya orang-orang beli HP baru.
Itu cuma spekulasi orang-orang aja. Itu logika masyarakat aja lah. Apple bilang tujuannya untuk manjangin umur HP-nya dan performanya balik normal begitu baterainya nanti diganti. Yang bikin mereka kena denda bukan bagian itunya, tapi karena mereka nggak kasih tahu penggunanya. Dan sejak saat itu, tiap ada update Apple iOS yang baru muncul, selalu ada muncul gelombang keluhan soal baterai yang mendadak tiba-tiba boros. Kalian ngerasain nggak? Misalnya iPhone 13, iPhone 15, sekarang kalau kalian update iOS tuh barusan belakangan ini, kalian ngerasa nggak tiba-tiba baterai kalian jadi boros? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Tapi, sekali lagi, itu masih rumor, nggak kebukti. So, itu spekulasi gue aja, dan kalian mungkin yang ngerasain yang pakai iPhone. Ini belum kebukti sama sekali, dan Apple punya penjelasan teknis soal proses latar belakang habis update-nya itu. Nah, yang nggak butuh rumor sama sekali, justru yang sedang kejadian sekarang. Nggak ada yang disembunyiin lagi. Semuanya ditulis di lembar spesifikasi iPhone. iPhone 15 versi biasa, itu nggak kebagian fitur AI Apple-nya, karena RAM-nya itu kurang. Sementara iPhone 15 Pro yang rilis di minggu yang sama, itu dapat AI-nya. Tahun berikutnya, syaratnya dinaikin lagi. Jadi HP yang tadinya lolos, sekarang nggak bisa nikmatin update yang bagus itu. Nah, kalau kalian pikirnya cuma Apple, Android itu juga ngelakuin pola yang sama. Jadi, HP lama kalian itu ditekan dari sisi software, sementara HP yang baru, yang harusnya jadi jalan keluar, RAM-nya malah lagi diturunin. Dua pintu, dua-duanya lagi ditutup pelan-pelan. Dan ini yang harus kalian lakuin. Jadi apa nih yang bisa kita lakuin? Yang pertama, kalau HP kalian sekarang masih sehat, tahan dulu. Ya apalagi kalau HP kalian nggak terlalu tua, tahan dulu aja. Ini mungkin pertama kalinya males upgrade itu jadi sesuatu keputusan finansial yang benar. Bukan cuma males doang, ada alasannya. Yang kedua, kalau emang lagi butuh dan kalian nggak bisa nunggu, mendingan beli HP baru sekarang. Ya, makin ditunda bukan cuman kemungkinan bisa makin mahal, tapi spek yang kalian dapat di harga yang sama juga semakin sedikit. Yang ketiga, Lyric second, HP bekas atau refurbish. Flagship bekas tahun lalu, sekarang itu sering lebih worth it daripada HP kelas menengah yang baru dan harganya mungkin nggak jauh beda. Ya, tapi gue harus jujur di sini. Harga barang bekas itu juga ikutan naik, pasti. Karena semua orang yang lagi mikir ini juga mikirin hal yang sama persis. Yang penting kalian cek baterai health-nya, pastiin udah di factory reset, dan cari penjual yang berani ngasih garansi. Itu udah banyak banget guys di Indonesia. Ya, gua nggak ada promo apa-apa di sini. Dan ada satu hal yang mungkin belum kalian sadar. HP lama yang nganggur di laci kalian itu, sekarang harganya bisa jadi naik di aftermarket kalau kondisinya masih bagus. Orang yang 3 tahun terakhir nggak upgrade HP-nya sama sekali, tanpa sadar lagi megang barang yang nilainya, kemungkinan sedang naik. Sekarang kita ngomongin sisi satunya, ya. Yang bikin HP kalian mahal, itu lagi panen besar-besaran sekarang, lagi profit gila-gilaan. Saham Samsung, SK Hynix, sama Micron, itu masing-masing tembus $1 triliun tahun ini. $1 triliun. Masing-masing loh. Krisis yang lagi nguras dompet kalian, di waktu yang sama lagi bikin kaya pabrik yang bikin chipnya. Tapi gue nggak lagi nyuruh kalian untuk beli saham yang udah naik ratusan persen. Poinnya adalah yang gue mau bilang, duitnya itu lagi pindah ke satu rantai yang panjang banget. Dari pabrik memori, alat produksi chip, sampai perusahaan listrik. Pertanyaannya bukan lagi AI bakal gede atau enggak. Tapi dari puluhan perusahaan di rantai tersebut, kalian mau naruh posisi di mana? Dan itu justru yang bikin banyak orang jadi mentok dan bingung. Kalian yakin sama satu tema, yakin sama satu industri, tapi bingung mau beli saham yang mana. Disinilah ETF itu jadi solusinya. ETF itu basically adalah satu keranjang yang isinya adalah puluhan sampai ratusan perusahaan di tema yang sama atau di industri yang sama. Jadi kalau kalian yakin nih sama tema semikonduktor misalnya, atau teknologi, atau robot misalnya, kalian nggak perlu lagi nebak-nebak satu pemenang. Kalian beli satu industri atau satu temanya sekaligus. Dan di dalam satu tema itu ada banyak banget saham yang di dalamnya. Atau kalau kalian merasa emang jago, mau beli saham Amerikanya langsung, silakan aja. Nah, buat beli saham Amerika sama ETF dari Indonesia, gue pakainya XTB. Biaya tradingnya itu literally 0% buat beli saham dan ETF. Dan yang paling penting buat gua, XTB itu adalah perusahaan yang sahamnya sendiri diperdagangkan di bursa dan udah jalan lebih dari 20 tahun. Jadi laporan keuangannya itu kebuka dan diaudit. Ini bukan tempat
investasi bodong berjalan. Di Indonesia, mereka juga udah diawasi Bapepti, OJK, sama Bank Indonesia. Jadi nggak main-main. Dan saham yang bakal kalian beli di dalam XTB itu adalah saham kepemilikan asli. Bukan cuma kontrak yang ngikutin harga doang. Enaknya lagi, kalian bisa mulai dari $1 aja. Jadi nggak perlu modal gede buat nyoba dulu. Tapi tetap gue ingetin, ini investasi beneran. Nilainya itu bisa naik, bisa turun. Jadi resikonya kecil, tapi nggak nol. Kalau kalian mau coba, masukin aja kode promo today pas daftar ya buat dapetin promo yang lagi jalan di bulan ini. Dan daftarnya lewat link resmi yang ada di deskripsi di bawah atau di App Store atau Google Play Store di HP kalian. So thank you XTB udah ngesponsorin segmen ini. Kita lanjut video ini. Kalau kita mundur sebentar nih dan lihat gambaran besarnya, ada satu hal yang berubah sebenarnya secara diam-diam. Selama belasan tahun, HP dan laptop selalu jadi yang pertama nikmatin kemajuan teknologi chip. Tiap ada terobosan teknologi baru, biasanya barang konsumen yang selalu duluan kebagian. Sekarang, antriannya agak kebalik. Mesin itu dapat duluan, kita dapat sisanya. Dan gue harus jujur ke kalian, ini bukan cerita tentang teknologi yang jadi jahat. Enggak, ini bukan Terminator guys ya. Dan bukan juga cerita tentang perusahaan yang lagi jahatin kalian juga. Ini cerita tentang antrian yang urutannya tiba-tiba berubah. Bedanya, cuman satu, orang yang ngerti antriannya duluan, ngerti tentang ini, selalu punya banyak pilihan dan bisa untung dari sini. Daripada orang yang baru sadar belakangan, biasanya bakal dirugiin karena nggak ngerti apa-apa. Dan yang perlu kalian ingat, chip memori ini cuman korban pertama. Sekarang, data center yang sama yang lagi dibangun, itu lagi ngerebutin hal berikutnya, yaitu listrik. Di Amerika, tagihan listrik rumah tangga udah mulai kena efeknya. Dan di Indonesia, kita juga punya data center. Dan rantai ini masih panjang. Kalau kalian pintar, harusnya kalian tahu harus invest di mana. Kita ketemu lagi guys. Atau kalian juga bisa nonton video di kiri kanan ini. Semua link ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian mau join XTB, linknya juga ada di bawah. Thank you so much guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.